أنا لست ممن قال كان أبي بل قلت للأكوان هانذا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ketua, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan jamaah, beserta otonom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, para anggota yang hadir pada malam hari ini dalam rangka kegiatan Musyawarah Kerja Cabang kedua PC Persatuan Islam Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Ini merupakan sesi kedua sebelum kegiatan inti kita mulai. Hadirin yang saya hormati, profesor yang saya banggakan, bersyukur di tengah-tengah kita, beliau merupakan kader terbaik Persatuan Islam dan terlahir dari PC Persatuan Islam Bungur Sari. Di musyawarah cabang ini, musyawarah kerja cabang kedua ini mengambil tema dina raraga ngalarapkeun makna imamah imarah, urang wujudkeun kawirausahaan jamiah PC Persatuan Islam Bungur Sari anu majeng tur nanjung. Mohon berkenan Profesor untuk memberikan tausiah di kegiatan kita malam ini terkait bagaimana membangun peran serta sumber daya manusia di dalam meningkatkan mutu berjamiah atau kualitas jamiah kita. Sehubungan kita ini sebetulnya banyak sekali sumber daya manusia, tetapi belum maksimal di dalam memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada. Dengan demikian, maka mohon izin saran Profesor bagaimana meningkatkan kualitas SDM di kita di PC Persatuan Islam Bungur Sari, kaitannya dengan musyawarah kerja kedua PC Persis Bungur Sari. Hadirin yang saya hormati, sekalipun via virtual, tetapi tidak mengurangi rasa khidmat kita di tengah-tengah kesibukan beliau yang sampai tadi sore pukul 5, beliau masih hadir di forum Rektor Unpad menyampaikan materi. Malam ini bisa hadir bersama-sama kita. Terima kasih, Prof. telah berkenan untuk menjadi narasumber. Untuk itu, seluas-luasnya waktu kami persilahkan ke Profesor untuk menyampaikan tausiahnya, saran untuk kemajuan PC Persatuan Islam Bungur Sari. Untuk pengantar, saya kira nanti sekitar 30 menit. 30 menit berikutnya bisa sesi tanya-jawab. Disilakan, Prof. Baik, terima kasih Kang Arif Ripandi, Wakil Ketua PC Persis Bungur Sari. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama saya mohon maaf waktunya agak terlambat karena tadi baru selesai jam 5 lebih. Ada rutin kajian keilmuan di Dewan Profesor di Universitas Pajajaran. Jadi saya agak terburu-buru. Kemudian habis maghrib supaya tetap fresh saya mengisi perut dulu gitu. Para pimpinan cabang Bungur Sari yang saya hormati dan saya banggakan.
cabang ini sudah lumayan senior ya, dilihat dari usia, jadi kurang sudah 20 tahun lebih gitu. Kalau dilihat dari periode pembentukannya yang merupakan perluasan ya dari cabang Indihiyang, karena mengikuti pemekaran ya pemerintahan, di mana Persis itu bukan mengidentikan, mengambil struktur ya pemerintahan di dalam struktur organisasinya. Terkait dengan topik yang disodorkan kepada saya untuk berbicara mengenai pembinaan SDM tentunya, dan tadi menarik juga ada tema mengenai kewirausahaan atau entrepreneurship. Maka saya ingin memotret ya, masalah SDM ini juga dengan hakikat dari Jamiah Persis. Dan saya melihat Persis itu dari perspektif yang bukan saja struktur kejamiahannya, akan tetapi juga figur-figur yang menentukan dalam perjalanan Persis, karena keberadaan figur-figur tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika Jamiah Persis yang 2 tahun ke depan akan berusia 100 tahun. Dan pengelolaan Jamiah pada level cabang ya, yang menurut saya itu adalah ujung tombak yang paling depan, itu tidak mudah. Saya berkecimpung di cabang itu mungkin 25 tahun yang lalu. Tentunya tantangannya berbeda. Dan juga ketika itu saya masih sangat muda di cabang Indihiyang, kemudian Bungusari. Sekarang saya juga ketua cabang di sini, tapi dengan lingkungan yang berbeda. Tidak gampang untuk mengelola Jamiah ya pada struktur cabang, karena merupakan garda depan. Bapak-bapak, rekan-rekan yang saya hormati, Jamiah Persis ini kalau dibandingkan dengan Jamiah yang sezaman dan merupakan Jamiah mainstream, arus utama dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia, maka Persis memiliki kekhasan dibandingkan dengan umpamanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah sebagai Jamiah atau ormas Islam yang paling tua dari segi pendiriannya. Kalau sekarang kita memotret dan melihat Muhammadiyah itu sebagai Jamiah yang komplit. Muhammadiyah mengembangkan amal sosial dengan mendirikan berbagai macam bentuk lembaga-lembaga sosial, ya, yang sekaligus itu merupakan pintu dan gerbang dakwah. Kemudian Muhammadiyah juga membentuk institusi pendidikan juga sebagai pintu dan gerbang dakwah yang lainnya. Muhammadiyah tercatat merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan atau katakanlah sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat madani, masyarakat sipil yang memiliki lembaga pendidikan terbesar, terbanyak
bukan saja di Indonesia tapi di dunia. Lembaga pendidikan tingginya bahkan melebihi dari yang dikelola oleh pemerintah. Kalau pemerintah itu memiliki perguruan tinggi kurang lebih 100-an gitu, Muhammadiyah itu kurang lebih 117. Tapi pada saat yang sama sekarang, Muhammadiyah juga menjadi ormas yang mengembangkan fikroh yang cukup dinamis. Sedangkan pada awalnya Muhammadiyah itu lebih dikenal dan memperkenalkan diri sebagai ormas yang fokus kepada amal sosial, sehingga yang menjadi dasar bergeraknya itu adalah surat Al-Ma'un kan. Jadi penekanannya kepada amalan sosial. Akan tetapi sesuai dengan tuntutan zaman, maka Muhammadiyah tidak kecuali juga menjadi bagian dari gerakan pemikiran. Sedangkan Nahdlatul Ulama dari awal itu sudah memperkenalkan diri dan dikenal sebagai ormas yang fokus kepada pemeliharaan atau preservasi terhadap tradisi keberislaman. Akan tetapi menariknya, justru Nahdlatul Ulama sekarang juga terlibat dan melibatkan diri di dalam dinamika pemikiran Islam. Sedangkan Persatuan Islam sejak awal sudah memperkenalkan diri dan dikenal sebagai ormas jamiah gerakan Islam yang bergerak pada aras pemikiran, yaitu bagaimana mengubah pandangan kaum muslimin terhadap agamanya, yang ketika itu menurut analisis dari para pendiri Persis, kaum muslimin di Indonesia mereka beramal tanpa pernah mengetahui basis argumentasinya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya, Persis sejak awal dikenal sebagai entitas atau jamiah, organisasi, kumpulan para pemikir. Itu dari perspektif SDM. Makanya pandangan kepada Persis sejak awal itu adalah sebagai Islam kota yang senantiasa membuat terobosan-terobosan, menciptakan metode-metode baru. Jadi sebetulnya Persis itu menjadi dinamis karena kalau substansi dakwah itu kan tidak berubah dari zaman Rasulullah sampai sekarang dan juga ketika Persis itu berdiri. Akan tetapi kemudian bagaimana Persis itu mengemas substansi Islam yang tertutup atau ditutup pada era kolonialisme itu oleh penjajah, oleh pemerintahan kolonial ketika itu, sehingga umat Islam itu dibiarkan menjadi jumun. Mereka hanya memahami Islam secara turun-temurun, hanya pemahaman tradisi. Akibatnya umat Islam itu menjadi tidak kritis, menjadi tidak tahu ajarannya. Nah, disitulah letak strategi Persis. Makanya Persis sebetulnya kemudian relatif cepat dikenal karena diisi oleh SDM atau sumber daya insani kalau sekarang yang mereka itu memenuhi dirinya dengan pemahaman, pengetahuan tentang Islam. Jadi ketika umat pada umumnya
sangat terbatas akses terhadap sumber-sumber keilmuan Islam, Turoth khususnya, maka Jamiah Persis itu paling depan. Makanya gerakan dakwahnya terkesan membuat kaget. Biasanya yang mengagetkan paling tidak dua. Satu, yang tidak diketahui yang lain, kita sebut yang baru. Yang kedua adalah ketika yang disampaikannya itu berbeda dengan cara pada umumnya. Jadi kalau Persis dulu itu mengambil cara yang tidak biasa, ya. Jadi tidak sesuai dengan arus utama. Lewat apa? Lewat dialog. Lewat dialog. Kalau dalam bahasa Ustadz Abdurrahman, di dalam beliau ketua umum Persis ketiga ya, Ustadz Abdurrahman itu, ya ketiga ya beliau. Itu menyebut, menurut Ustadz Abdurrahman ini saya kutip ya bahasa langsungnya. Persis itu awalnya beliau malah menggunakan kata study club. Kesininya aja diberi nama menjadi halakoh karena berkumpul gitu ya. Ustadz Abdurrahman sendiri menyebutnya study club untuk mengkaji. Jadi Persis itu adalah hidup dan dihidupkan lewat kajian. Lewat kajian. Dan kajiannya menurut saya itu luas strategis. Dengan kita memotret ya, kepentingan situasi masyarakat umat Islam pada saat itu. Jadi kita jangan kemudian menutup ya Persis itu hanya sampai pada tahun 23. Jadi ketika Persis mengkaji ulang cara ibadah, pemahaman mereka terhadap Islam yang tradisional, sehingga menginventarisir praktek-praktek umat Islam yang sampai kepada kesimpulan itu bid'ah pada waktu sangat strategis. Jadi yang harus ditangkap oleh kita adalah substansinya, esensinya, yaitu Persis itu figur-figurnya, orang-orangnya. Ya. Jadi pada waktu itu kan keanggotaan segala macam belum ada. Jadi perkataan Persis mementingkan kualitas itu karena pemikiran Persis, gerakan dakwah Persis itu berbasis kepada keilmuan. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi mementingkan kualitas di sini jangan dijadikan sebagai helah ya, sebagai apologi ketidakmampuan. Bukan begitu maksudnya. Ya. Lewat kajian Persis. Makanya hasilnya mengguncang karena lewat kajian. Kalau sekarang Persis itu kenapa tidak mengguncang? Karena bukan hasil kajian yang disampaikannya. Kalaupun untuk kajian, tapi lebih kepada pengulangan. Jadi kalau sekarang umpamanya Persis membahas ya hukum-hukum ibadah, buka itu di YouTube, bejibun sekarang itu. Akibatnya apa? Goncang sendiri di dalam Persis gitu. Nah dulu Persis itu yang dibahas itu sekarang oleh yang lain. Jadi kalau saya mengatakan begini, ketika yang lain baru membahas, kan ada orang Persis yang kemudian menjadi kagum kepada Salafi begitu. Kenapa? Itu yang dibahas oleh saudara-saudara kita dari Salafi itu mah tahun 23 oleh Persis. Sekarang udah tahun 2021. Kenapa Persis kemudian kembali kepada metode 23? Jadi yang dilakukan oleh Salafi itu Persis tahun 23. Jadi harusnya sekarang kajian kita ya dalam bahasa saya ya. Nih, yang selalu saya sampaikan, selama 100 tahun
Persis itu menjelaskan Islam, menjelaskan lewat kajian, kajian ditulis, diperdebatkan, didialogkan. Nah, itu yang membuat Persis itu kemudian dikenal, sesuatu yang tidak umum pada saat itu. Nah, dijelaskan oleh Persis, berhasil selama 100 tahun. Saya ambil contoh, memperjuangkan agar umat tahu pentingnya kembali kepada Quran Sunnah. Itu perlu puluhan tahun, 100 tahun. Dan sekarang semuanya sudah paham bahwa memang harus kembali kepada Quran Sunnah. Berhasil tuh Persis. Nah, jilid berikutnya, kalau saya pakai jilid ya, jilid 100, jilid pertama itu 100, itu jilid menjelaskan. Sekarang jilid kedua adalah jilid menghadirkan. Contoh umpamanya. Sekarang hadirkan ekonomi yang tidak beranasir riba itu, bukan terus menjelaskan. Karena ketika harusnya dihadirkan malah dijelaskan, akhirnya kita terjebak atau maksudnya stuck. Jadi gimana yang ekonomi yang tidak riba itu? Nah, harus dihadirkan. Nah, kalau pada jilid pertama, kreativitas itu diperlukan ya dalam rangka menjelaskan Islam. Sekarang kreativitas itu diperlukan dalam rangka menghadirkan Islam. Nah, di cabang sesuai harus dengan levelnya cabang. Jadi jangan sampai cabang berpikir seperti pusat, pusat berpikir seperti cabang. Nah, ya rada kacau kalau begini ya. Jadi cabang juga pusat, eta merenaon naminan kitunya. Ngajelengna ieu teuing. Panjang teuing. Pusat berpikir seperti cabang, salah tempat, ya, gitu. Jadi hadirkan Islam pada menghadirkan Islam nih, Bung Sari pada level Bung Sari. Jadi itu area dakwah itu. Makanya begini, saya sekarang ya. Ini ya dulu saya memang orang Tasik, Bung Sari. Tapi sekarang posisi di Bandung. Saya ini hanya memberikan ceramah, tidak tausiah. Karena kalau tausiah itu saya harus menjadi bagian dari Bung Sari, seperti petani. Kan tausiah, wasiyah itu ardun wasiyatun. Jadi ibarat tanah yang subur. Jadi petani itu menanam dia tanah subur. Dia tahu kenapa ini tidak tumbuh-tumbuh, oh kurang ini dipupuk. Kenapa berbuah dipupuk. Jadi kalau saya memberi tausiah, saya itu harus berada di Bungur Sari, ya. Jadi di Mandoran, di Tungguan di situ. Kenapa begini? Oh kurang ini, kurang ini. Jadi tidak hit and run. Kalau penceramah hit, dia sampaikan in detail gitu. Itu ceramah aja. Jadi saya sekarang tidak memberikan tausiah. Nabi itu menjadi bagian dari masyarakat. Kenapa itu berhasil? Nabi di situ. Kenapa ini nih berjamaahnya kurang bagus? Begitu ya. Kenapa nih para sahabat sekarang tampaknya ada kendor di situ? Itulah yang namanya pemimpin di jamiah itu, dalam hal ini namanya ketua cabang, itu harus seperti petani. Seperti petani gitu. Kalau dalam bahasa Gramsci gitu ya. Saya kutip dari pakar barat dikit ya, nggak apa-apa. Itu disebut intelektual organik. Ya. Kalau yang hanya katakanlah bicara, tidak menjadi bagian itu intelektual tradisional, yang begitu ya tradisional aja. Nah, jadi sekarang Bung Sari ini hadirkan Islam, menurut pemahaman Persis itu konteks.
Bungur Sari. Bikin prioritas. Karena dakwah itu, dengan menghadirkan Islam, itu akan lebih efektif ketimbang terus-menerus menjelaskan. Ku bahasa Bungur Sari, maki 100 tahun, geus kahartos, tah 100 tahun, kahartos. 100 tahun kedua, karaos. Berarti diperlukan SDM yang bukan saja paham ajaran Islam, akan tetapi paham, terampil untuk mewujudkan ajaran dalam perbuatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu. Nah. Tadi bicara kewirausahaan ya. Nah, lihat dari sini dina raraga. Nah, mana imamah imaroh orang wujudkan kewirausahaan jamiah bagus sekali ini bahasa Sunda ya. Pakai bahasa lokal ya. Kewirausahaan. Tokoh-tokoh Persis, Bapak-bapak, saudara, itu adalah entrepreneur sejati. Saya ingat ini pas sekali tema. Jadi jangan hanya simpen tema di situ ya, Ustadz Arif dan Ustadz siapa ketua cabang itu Ustadz Anas ya? Ustadz Anas ya. Ya, tapi saya belum pernah ketemu kayaknya dengan Ustadz Anas atau saya ketemu tapi lupa lagi. Pendiri Persis itu ingat, ya, beda dengan pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau pendiri Nahdlatul Ulama itu ulama ya dalam pengertian khas ya, itu Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, kemudian pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan, kenal ke kiainya. Tapi kalau pendiri Persis memang ulama, tapi dia lebih dikenal sebagai pedagang. Itu pendiri Persis tuh. Pedagang. Duo pedagang dari Palembang, bukan dari Tasik, bukan dari Garut. Palembang, meskipun kedua beliau itu sudah lama di Bandung. Entrepreneur sejati, pedagang. Kemudian ditopang ke sini muwakif-muwakifnya itu. Yang mewakafkan ya dulu kantor pusat Persis itu di Pajagalan, sekarang pindah ke Piadeg, sama juga waktu itu, dan juga ada wakaf di Lembang yang kemudian karena tidak diurus hilang tuh 150 hektar ya, itu di Cisarua. Itu juga pedagang. Jadi pendiri Persis itu nyanyiin Persisna, ngamodalan Persisna, itu mereka pedagang. Nah, pedagang itu pasti dia wirausaha. Itu mereka tipologinya adalah yang kreatif, dinamis, mandiri, independen, lihat ke depan. Gitu. Makanya kita lihat semangat dari kewirausahaan dari para pendiri Persis itu sangat objektif ya, melihat kemajuan. Itu para pendiri Persis hanya 3 tahun saja. Hanya 3 tahun saja mereka itu identik dengan pendiri Persis. Mengelola Persis. Dari tahun 26 sampai dengan akhir 50-an, Persis itu dihela, ya, dipiloti, disopiri, dinakodai oleh Hasan yang bukan pendiri Persis. Jadi objektif. Kalau seorang pedagang itu tidak pernah dia berpikir feodal. Ya. Dari mana saja idenya, itu pedagang gitu. Udah jelas keuntungannya, maka dia akan pakai ide itu. Hasan datang ke Bandung, Malang Mulungung itu. Dia gak kenal dia sebelumnya. Tapi dalam waktu singkat dia dipercaya. Gitu. Karena saling membutuhkan. Nah, jadi
catatan saya sesuai dengan itu udah saya rangkum tuh Ustaz Arif ya. Dari segi SDM berarti SDM di Bungursari itu dengan kembali kepada historisitas, akar sejarah, orisinalitas, keaslian dari ide Persis. Maka SDM yang harus disiapkan semuanya ya adalah mereka yang paham tentang Islam yang dipikirkan oleh Persis, itu yang sesuai Quran Sunnah, itu harus memiliki. Bukan berarti semuanya harus masantren. Masantren itu salah satu metode mencari ilmu. Yang wajib itu mencari ilmu, masantren juga wajib. Tapi kalau memang tidak ada cara lain untuk mencari ilmu itu kecuali pesantren, malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, diwajibkan. Ya. Makanya ada ini nih, ada anekdot ya. Anekdot. Pada awal 2000-an kami rapat pimpinan pusat, waktu saya ketua bidang jamiah. Ada yang begini usul, katanya sekarang semua pimpinan Persis itu harus punya ijazah mualimin, begitu. Saya nggak menjawab dulu, yang menjawab Ustaz Demon dengan herei tapi lamun bahasa nama jeleb gitu ya. Atu cenamun gitu mah atu anak kudu keluar, da anak mah lain lulusan mualimin, ngan ayeuna ngajar di mualimin, gitu ya. Atu lamun kitu mah meureun Ustaz Abdurrahman teh teu sah janten kader Persis. Kan Ustaz Abdurrahman mah lulusan pesantren NU. Gitu ya. Diam terus itu. Nah, meskipun dia anak muda tapi pikirannya lebih kolot tibatan kolot. Tah eta nu parah. Mending keneh kolot tapi pemikirannya muda, dinamis, gak pesimis gitu ya. Saya kan sudah berumur ya. Saya gak mau sudah tua berumur. Tapi insya Allah masih bisa mengimbangi lah paham pemikiran anak-anak muda. Nah, jadi itu SDM. Nah, yang kedua SDM yang tadi itu memiliki jiwa kewirausahaan, karena tadi menurut saya PC Bungursari harus menghadirkan Persis, Islam dan Persis di Bungursari, semua aspek. Dan itu akan menjadi pintu dakwah yang luar biasa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa begini, seeing is believing. Kita melihat, percaya. Jadi percaya karena melihat. Namun sekarang no pics hoax. Kalau mau dikirimkan gambarna hoax berarti mata kayak nama di WA di share jeung gambarna rek dahar tah baso di Kang Nendi ya. Kang Nendi makan baso eco. Baso eco. Ya baso eco. Mana ayah Kang Nendi? Ya, beliau tuh kan pemuda zaman saya itu. Yes. Nah, ayeuna mah kan memeh ditaruang dipotong heula. Yang benar orang teh nepi ka dinya kan begitu ya. Karena sekarang itunya no pics hoax, lamun eueuh gambar nama bohong. Nah, jadi kalau itu dipakai sekarang, kalau kita tidak pernah menghadirkan Islam, itu akan dianggap hoax. Ya, jadi hadirkan Islam di Bungursari. Jadi saya hanya itu ya yang nanti kita berdialog. Bapak-bapak gak usah terlalu banyak. Jadi pesan saya 100 tahun pertama Persis sudah berhasil. Ya, orang-orang tua sudah berhasil sekali ya, menjelaskan Islam. Makanya dulu saya ingat ketika di Tasik itu jangan mencari kepuasan, carilah kejelasan. Harus terus terang supaya terang terus. Itu tuh yang makanya saya tertarik ke Persis. Saya semakin yakin di Persis itu karena memandang mubalik Persis ketika itu di Tasik adalah mubalik yang intelek. Ya, yang intelek gitu.
Makanya tertarik. Itu dulu tahun 70-an. Sekarang saya melihat intelek, tapi kok sama dengan tahun 70-an? Ya, berarti kita nggak beranjak maju kalau demikian ya. Nah, justru berhasil menjelaskan sekarang di jilid kedua, 100 tahun kedua, termasuk PC Bungur Sari di dalamnya adalah bikin program untuk menghadirkan Islam, seeing is believing. Kalau orang melihat itu kesannya luar biasa, ya. Sehingga di dalam penglihatan itu dengan hadir itu sekaligus jelas, jelas belum tentu hadir. Kalau hadir, ohnya iya. Gitu. Di penutup saya ingin kasih ilustrasi. Dulu zaman saya, untuk melihat satu komunitas itu persis atau bukan, ya dilihat dari kefiat ibadah mahdohnya. Makanya saya di SMA nih, SMA 2 di Jati. Saya kan ketua OSIS dulu. Udah usah nanti ada seksi rohani segala macam. Pokoknya galak saya ketua OSIS karena sekaligus saya waktu ketua OSIS itu sekretaris PC Pemuda Tasik. Jadi coba bayangkan, dan waktu itu kan persis ke Petilu. Saya juga belum nyoblos waktu itu. Tapi udah kampanye Petilu. Udah edun-edunan. Gilanya saya di SMA itu nyebarin koran pelita. Koran pelita itu kan koran resmi P3. Saya ke tiap kelas debat sama guru PMP. Ya, debat sama guru PMP. Karena saya ketua OSIS tapi ketua sekretaris PC Pemuda. Ya gak pernah kalah debat. Karena kan kayaknya di Persis saya udah diajarin. Gak boleh kalah debat. Kalau Persis itu gak boleh kalah debat. Makanya dengan Pak Guru PMP pun wah terus. Itu Nah saya sholat. Utek-utek kan saya tahiyat. Begitu tahu ketua OSISnya utek-utekan, nyalamperkan eta. Yang tadinya sebetulnya yang Persis tapi sieun. Nah, begitu lihat saya utek-utekan nyalamperkan. Nah, saya oke dah Persis. Nah, itu cicing wae. Nah, jadi ternyata begitu tahu ketua OSISnya Persis, saya utek-utekan udah datang. Lihat tuh, nggak perlu saya kemudian menjelaskan berkali-kali. Itu dulu ya. Nah, sekarang kasih itu begini umpamanya. Wah, kalau sekarang lihat, wah itu mah ini masyarakat Persis. Kenapa? Lihat tuh, mereka perekonomiannya bagus-bagus, pasti muzaki itu semua. Lingkungannya sehat-sehat, bersih. Mereka itu terkenal masyarakat yang berintegritas, jujur. Ini, saya pernah bikin eksperimen, saudara. Ketika ketua pemuda saya bicara begini, kalian harus ikut di dalam bagian untuk pengembangan masyarakat, termasuk kalau ada umpamanya kontestasi pemilihan lurah kepala desa, ikut. Ketika Muktamar 2010 di Ciawi Raja Polah, tiba-tiba ada 2 orang datang. Saya udah lupa, Kang abdi pemuda, kapungurkan ku akang di piwarang ieu. Jantan kepala desa, ayeuna tos jantan, gitu kata mereka. Terus saya tanya, apakah Persis di situ mayoritas? Jawabannya bukan. Saya tanya, kenapa kok bisa terpilih? Begini yang saya bikin terharu gitu, karena begini kata masyarakat di situ, nggak bikin ke orang Persis, pilih orang Persis mah alus ngurus duit nanti. Sederhana. Itu menghadirkan Islam. Nah, saya tidak menyebut sekarang ormasnya di sini. Ada ormas. Kasih proyek sama pemerintah. Nih, 500 miliar kata atau mesti gede tinggal 100 miliar. Jadi, begitu jadi teh lain 100 miliar jadinya. Jadi 250 miliar. Pemerintah kaget. Kok ini dari mana? Ya itu kami. Kalau dikasih pemerintah 100 miliar, jadinya 250 miliar. Beki percaya. Ayah ormas jadi diberes 100 miliar. Dipariksa. Nah, jadinya 50 miliaran ya pegawaian. Ketika ditanya, mana pertanggungjawabannya? Masa kok ngasih ke ustadz, ke kiai, gak percaya, minta-minta laporan segala.
Itu ya. Untung bukan pesantren Persis ya, Prof ya. Bukan pesantren Persis. Kau Persis mah gini, pengalaman Muktamar 2010. Waktu saya ketua kan, Pak SBY kan meresmikan tuh. Pak SBY. Katanya ya. Sebelumnya kan beliau membuka Muktamar Nahdlatul Ulama di Makassar, katanya di gedung. Jadi kan terbatas kalau di gedung. Sedikit. Setelah itu lihat Persis. Saya kan waktu itu diketrukan tuh, Garut, Tasik segala macam. Pak SBY kaget. Katanya NU lebih besar. Tapi kok menurut saya Persis yang lebih besar. Kenapa SBT kan asalnya nyomang nanti 250 juta standar. Begitu lihat bukan Muktamar yang datang cek PSBY, tambahan dari Persis mah 10 kali lipat. Gitu. Ya. Nah, itu tuh pengalaman Muktamar tahun 2010. Nah, jujur makanya mau Muktamar di gedung. Di hotel kumaha itu tuh. Ya. Muktamar itu kan musyawarah anggota, lain musyawarah pimpinan. Kalau ini sekarang Muscap tuh pimpinan kan, musyawarah kerja. Muktamar itu anggota. Jangan ada ngaranna Muktamar tapi nu digedekeun suara pimpinan, itu mah lieur 20 kali atuh yang gitu ya. Anggota di situ, sok aneh-aneh wae. Namanya juga Muktamar situ ya. Tuh. Nah, jadi saya kasih itu tadi contohnya menghadirkan. Pilih enggak sebikeun kepala lurah mah ka orang Persis mah alus ngurus duitna. Eta pisan. Itulah sadarip ya. Jadi kata kuncinya sekarang PC Bungusari harus menghadirkan Islam. Dan salah satunya adalah SDM yang harus dipersiapkan. Jelas mereka punya pemahaman Islam. Tidak mesti mereka pesantren, tapi harus dibuat ngerti. Bikinlah kegiatan-kegiatan situ. Dan tadi nilai-nilai kewirausahaan harus di situ. Jadi karena ada gium di Persis mah, lamun di hiji cabang loba pengusahana Persis maju. Contohnya di Tasik. Gitu ya. Saya kira itu. Silakan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Nah, kata kunci terakhir sangat menarik begitu ya. Jadi bagaimana menghadirkan Islam oleh orang yang paham Islam. Tentu ini yang sangat menginspirasi bagi kita. Yang paham Islam itu harus mampu menghadirkan dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan. Bukan hanya sekedar menjelaskan makna Islam, tetapi berbuat lebih untuk Islam. Agar persatuan Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sangat menarik, menjelang seabad persatuan Islam. Kalau saya simak berarti harus merubah pola pikir, pola laku, sumber daya insani persatuan Islam agar lebih baik ke depannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jamaah, sebelum diakhiri sesi dengan kanda kita semua, guru kita semua, ada yang mau disampaikan barangkali di antara kita? Ya, silakan kalau ada komentar, dialog, ya, gitu. Saya sangat senang sekali. Izin masuk host. Silakan Pak Sadede. Ustaz Dede Daud. Terima kasih Prof. Latif yang kami panggil Kang Atif ya. Saya cuma minta satu permintaan dan satu pertanyaan saja. Permintaannya yang pertama, kalau PC Bungusari mengundang Ustadz itu tidak boleh menolak, Ustadz. Karena Ustadz adalah kader terbaik kami, gitu kan. Jadi kena dari kalembur gitu, Ustadz. Ya pasti, saya tidak pernah menolak kalau itu. Alhamdulillah, alamin. Ya. Yang kedua, tadi menarik sekali Ustadz bahwa yang membedakan Persis dengan organisasi yang lain yaitu ketika Persis menghadirkan dalam berjuangnya itu ahli-ahli intelektual yang siap punya pemikiran yang berbeda gitu kan, artinya SDM-nya itu sangat qualified. Tapi saya sebagai yang ditugasi oleh ketua memangku di bidang pendidikan agak sedikit kalau lihat misalkan wadah-wadah
lembaga yang yang akan memproduk para intelektual, justru kalau saya bandingkan dengan organisasi lain, menurut saya Persis ketinggalan gitu. Kalau pesantrennya banyak sampai ratusan, tapi kenapa pendidikan yang di level tingginya begitu susah? Termasuk saya lihat dari Tasik, propnya cuman Prof Atip saja gitu, Ustaz. Ya, artinya bahwa apakah ini tidak menunjukkan bahwa Persis ada ketinggalan, lebah dieuna gitu, Ustaz. Satu itu, yang kedua, saya masih terngiang-ngiang waktu itu ada komentar Ahmad Tafsir ketika beliau mengomentari 3 organisasi besar di Indonesia, NU, Muhammadiyah, dan Persis. Katanya, NU itu mumpuni di bidang fikih dan tasawuf. Muhammadiyah mumpuni di bidang filsafat dan fikih. Dan Persis hanya mumpuni di bidang fikih saja gitu, Ustaz. Artinya kalau dibanding dengan organisasi yang lain, ternyata Persis ketinggalan kalau mendengar komentar beliau gitu, Ustaz. Nah itu mungkin, terima kasih Prof. Ya. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Kang Dede, ini luar biasa ya. Saya kalau diundang pasti ya. Saya kalau diundang ke Tasik pasti hadir karena kemanfaatannya multi ya kalau saya ke Tasik itu. Nah, untuk yang kedua, Dede, saya sepakat dengan Dede. Izinkan saya mengutip ya dialog saya dengan Ustaz Latif Muchtar. Ketika beliau pada awal-awal tahun mendirikan yang sekarang dikenal dengan STAIPI, ya. Kalau menurut saya jangan disingkat sih, ya, karena Persis itu udah singkatan. Jadi supaya dikenal terus semua, Pondok Pesantren Tinggi, kemudian berubah jadi STIU, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin, kemudian berubah menjadi STAI. Kata beliau, Saudara Latiful Hayat ke saya, sebetulnya kita ini sudah terlambat. Kan itu kan tahun 87-an lah kalau tidak salah ya. Seharusnya kata Ustaz Latif, yang punya banyak perguruan tinggi itu bukan Muhammadiyah, harusnya Persis. Mengapa Ustaz? Karena kan Persis itu harokah, dia bilang fikroh, pemikiran. Dan itu tidak bisa diproduksi pemikiran itu dengan pendidikan berhenti pada level menengah. Nah, ini mu'alimin atau man. Gitu. Tapi pendidikan tinggi. Jadi kita terlambat ke Latif. Tapi kata beliau lebih baik terlambat daripada tidak. Nah, apa yang disampaikan Ustaz Dede tadi, inilah hasilnya. Dan sebetulnya kita menuai hasil yang tidak baik. Ya, jadi saya kan dididik oleh Persis, harus bicara terus terang analisis saya. Kita ini di level menengah. Akibatnya ketika selesai, sebelum kita punya STAI, ya, maka akhirnya melanjutkan ke perguruan tinggi di luar Persis semuanya. Pada umumnya ke IAIN. Sebagian kecil ke Timur Tengah. Sebagian kecil ke perguruan tinggi umum. Nah, di Persis hanya diberi fondasi untuk cukup sampai kepada pendidikan tingkat menengah. Jadi masih goyah. Masuklah ke IAIN gitu. Di situ berkenalan kan dengan berbagai macam pemikiran. Ketika selesai, bahkan lanjut S2, sekarang banyak yang S3, maka seperti yang disampaikan Ustaz Dede Daud. Nah, jadi melihat ke dalam itu, kalau dalam bahasa saya, menjadi look down. Look down ke bawah. Mun bahasa bungur sari nama. Jadinya pirakeun. Ke jamiah itu tidak look up, tapi look down, nyapirakeun. Kenapa? Karena memang di kita itu hanya di menengah. Itu ya. Nah, sekarang bagus. Persis sudah punya pendidikan tinggi yang harus didorong oleh kita semua ya. Nah, saya juga sebetulnya berkreasi sendiri aja karena saya berpikiran bahwa keberadaan saya di Persis harus menjadi nilai tambah bagi Persis. Jadi saya harus punya kurs pribadi ya, kualitas pendidikan dan sebagainya yang tambah supaya Persis ke bawah. Jadi saya tidak pernah terbersit saya harus membawa sesuatu dari Persis.
tapi sebaliknya saya harus membawa sesuatu bagi Persis gitu dengan pendidikan tinggi itu. Nah, sekarang untuk Bung Sari bagian ini langsung aja programnya ya, peningkatan wawasan. Kan itu punya STAI. Coba STAI itu ya diisi tuh. Itu kan sekarang yang formal itu ya. Tapi harus ada ya, syukur-syukur kalau kemudian mau ikut pendidikan formalnya ya di situ. Harus ada ruang kelas gitu di situ ya, yang lebih menekankan kepada substansi keilmuan di di STAI itu. Jadi katakanlah semua pimpinan PC di kabupaten dan di kota Tasik itu bagaimana berkumpul di situ ya, diasah wawasan, saya katakan wawasan. Bagi para pimpinan itu dua yang harus dimiliki. Satu, keilmuan spesifik yang itu harus punya. Umpamanya saya kajiannya hukum. Tapi kalau saya jadi pimpinan, saya harus punya wawasan, bukan hanya hukum saja. Nah, itu di STAI didorong. Coba wajibkan nanti koordinasi ketua PD Persis dan kota Tasik gitu ya. Mengundang tuh pakar-pakar. Sehingga kita jadi orang lain yang baca bukunya itu, kemudian kita seperti yang sudah baca. Kan itu mantap. Ya, ketimbang orang maca tengar-tengarti, kulan tengar-tengarti enggak usah cara maca deui. Nah, jadi lebih baik undang itu ya. Macam-macam, dari mulai buku berbahasa Indonesia, buku berbahasa Arab, buku berbahasa Inggris, berbahasa Prancis bila perlu. Nah, itu macam-macam. Ingat, pimpinan itu diperlukannya wawasan. Sekarang kita melihat dengan kepala sendiri bagaimana ketika pimpinan tidak punya wawasan yang cukup, liar menangani kopi doa oge. Ya. Liar dicicil di panjang wal minggu gak ada kepastian itu. Ingat, pemimpin itu perlu wawasan. Jadi saya kutip pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala nih ketika membungkam penolakan Bani Israel terhadap Tolut padahal itu diminta oleh mereka. Alasannya katanya wa nahnu ahaqqu bil mulki, saya yang lebih berhak bukan dia. Jadi kata Israel mah si pemimpin teh kudu wae dari kalangan mereka ya gitu. Tidak berdasarkan merit system tapi mediokrasi. Yang kedua, walam taku sa'atan minal mal, lain beunghar sistem. Nah, awas sekarang di Persis jangan sampai ada gini, enggak sebelah ketua cabang mana boga duit, jangan. Justru lah boga duit jadi ketua cabang bisa-bisa beres jadi miskin. Ya, bisa begitu. Bukan tidak boleh, tapi jangan mewajibkan seperti itu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa aku memilih Tolut? Kata Allah Subhanahu wa taala, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Karena aku sudah memberikan bekal kesamaptaan kecukupan ilmu. Kata Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyafnya, yang dimaksud dengan al-ilmu di sini adalah ma'rifatul harb. Jadi ilmu-ilmu tentang pemahaman tentang perang. Jadi dimaksudkan karena memang si Tolut itu menghadapi Jalut. Kalau kata As-Sobuni di sini adalah fi umuris siyasah, masalah-masalah politik. Singkat kata, pemimpin itu harus tahu tantangannya apa, tantangan zamannya. Jadi wawasan ya. Nah itu Ustaz Dede ya, coba dengan itu Saifi dibangun, diundang dari mana kita. Wah, ingin tahu bagaimana nih sekarang ekonomi moneter ya dengan kaitannya dengan syariah. Nah, jadi engkete nu ngaranna Persis mah timimiti pimpinan pusat tapi ka pimpinan cabang lamun berdialog teh teu ngerakeun. Ulah sabalikna timimiti pimpinan cabang tapi ka pimpinan pusat ngerakeun kabeh, kawat atuh. Ya. Di situ ya. Jangan sampai begitu. Wawasan ya Ustaz Dede. Contoh Saifi-nya Ustaz Hamid nih, saya udah menginikan kemarin saya di Saifi itu. Tolong Saifi jadikan Ustaz Hamid ya. Ya. Terima kasih Prof. Waktu kita telah berakhir. Sangat menarik materi yang disampaikan keterkaitan dengan bagaimana menghadirkan Islam melalui pimpinan jamaah di setingkat pimpinan cabang. Lalu yang kedua, bagaimana membangun sumber daya insani ini yang betul-betul paham Islam. Nah,
untuk di tingkat PC Persatuan Islam, sehingga seluruh pimpinan cabang didorong untuk memiliki satu kewirausahaan atau inovasi-inovasi yang dapat dihadirkan melalui program-program yang mendorong hadirnya Islam lebih terbukti lah kira-kira untuk menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada lagi dialog dengan Profesor, dan saya ucapkan terima kasih. Sehat Prof. Dan ya, atur nuhun, Saudari, atur nuhun. Salam ka sadayana, insyaallah kita bisa bertemu kembali ya segera. Sekali lagi salam hormat kepada seluruh pimpinan cabang Bung Sari ya, yang terlihat dan yang tidak terlihat di layar sini, ada yang terlihat beberapa ya. Saya sampaikan salam hormat. Mudah-mudahan kita semua dapat mengawaki jamiah ini dalam rangka menghadirkan Islam di 100 tahun kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Makasih Prof. Ya, mohon izin Kak Sadayana saya untuk meninggalkan ruang Zoom.